Sebelum saya lupa, saya mulai record ya. Saya sering lupa tuh.
Masih 37 dari 40 berapa ya? 46, Bu. 46 ya. Tapi yang di LMS kok cuma 42 nih. Ada yang belum masuk di LMS? Kalau belum masuk biasanya saya periksa satu-satu dari Igrasias, tapi lama. Minggu depan mungkin baru selesai saya petani satu persatu kayak metani kutu itu. Mana yang belum masuk? Baik, kita mulai aja ya supaya nggak kesorean. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai kuliahnya ya. Terima kasih yang sudah hadir lebih awal dari tadi. Thank you, pertahankan semangatnya sampai dengan akhir semester. Menjaga semangat dan motivasi untuk kuliah ini sangat penting di masa-masa pandemi seperti ini ya, di mana hampir semua aktivitas perkuliahan, akademik harus dilakukan secara online. Ya kita nikmati saja, nggak usah ngeluh. Kita nikmati saja dan berusaha untuk tetap mengerjakan yang terbaik. Gitu ya. Saya belum share slide ternyata. Wait, kirain udah. Ini dia. Mana slide saya? Sini. Nah, ini. Ini pertemuan pertama, jadi masih agak nyantai, tapi penting. Ada banyak hal yang perlu kalian ketahui, dan mumpung ketemu saya hari ini, bisa kalian tanyakan mana saja yang tidak jelas atau ambigu atau butuh ditanyain. Tanyain ya, jadi silakan perhatikan. Kemudian nanti di bagian pertama saya akan seperti biasa menjelaskan tentang ya berbagai seluk-beluk perkuliahan kita, kemudian termasuk di antaranya silabusnya, kemudian perubahan mekanisme perkuliahan. Nah, ada perbedaan mekanisme UTS dan UAS. Diganti. Kemudian macam-macam lah nanti ya. Silabus, kemudian apa ya? Grading policy atau aturan penilaian seperti biasa, dan konten LMS. Nah, itu nanti terkait perkuliahan. Lalu di bagian atau paruh kedua dari perkuliahan kita siang ini, kita akan mulai masuk ke materi pertama, yaitu strategi brute force. Nah, tuh, siap-siap ya, siapin kopi, teh, atau air minum untuk menghilangkan kantuk dan jenuh mungkin. Ini hari Jumat, hari terakhir kuliah, hari terakhir bagi saya sih, atau kalian masih punya kuliah nggak hari Sabtu? Biasanya kadang-kadang mahasiswa ada kuliah hari Sabtu. Besok weekend, yeay, saatnya piknik. Nah, harusnya kita kuliahnya 3 jam ya, tapi 3 jam itu 3 kali 50 menit, berarti 150 menit, 2 jam, sekitar 2 jam setengah. Cuma khusus hari ini saya nggak akan make waktu penuh. Jadi ya baru pertama kali ketemu, supaya kalian nggak kaget ya. Kata Dewa nggak ada weekend. Iya kan, saya juga pernah berada di posisi kalian. Kan sekolahnya saya udah selesai, S1, S2, S3. Ya, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ya nikmati aja, makanya saya bilang apapun tahapan atau tahapan kehidupan sedang kalian alami hari ini, nikmati. Nikmati. Lagi capek, banyak tugas, ya hitung-hitung kalian belajar untuk memanajemen waktu kembali. Kalau capek ya udah istirahat, tidur. Kalau lapar ya makan gitu ya. Dan
Coba kurang-kurangi waktu yang terbuang karena mungkin main gamenya kelamaan atau main medsosnya kelamaan, apapun lah. Tapi refreshing tetap ya, cari aktivitas untuk refreshing tapi yang nggak terlalu buang-buang waktu, dan setelah melakukannya kalian jadi kembali refresh, kayak piknik, hiking gitu ya. Gitu. Oke, sudah berapa orang yang hadir hari ini? Wait, saya cek lagi. 41. Nanti di akhir kuliah kita foto bersama ya, tampilin muka. Jadi siap-siap yang belum pakai kerudung, mbak-mbak yang belum pakai kerudung, yang harusnya pakai kerudung silakan siapin. Nanti di akhir perkuliahan aja, ingetin saya untuk kita ambil foto bersama, kenang-kenangan. Karena ini selain mahasiswa IF 4409 yang semester lalu kebetulan bersama saya belajar analisis kompleksitas algoritma, ada sejumlah mahasiswa lain tambahan. Jadi sekalian kenalan ya. Oh, jadi yang mahasiswa IF 4409 jadi tahu, oh ada yang lain. Gitu. Semoga nanti entah kapan ya, beberapa minggu lagi Omikron musnah, terus kita bisa kuliah ketemu muka onsite di gedung baru, gedung TULT. Gitu ya. Udah siap-siap tuh sebenarnya saya. Kita ngajar di sana ketemu itu, semester depan ketemu mahasiswa, ternyata nggak jadi. Ya sudah, kita nikmati aja ya. So, kira-kira dalam kuliah kita mungkin kuliah saya hari ini mungkin saya butuh waktu sekitar 90 menit, mungkin paling lama ya. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit pertama. Kalian mungkin nggak terlalu butuh alat tulis atau apa, tapi saya akan ngomongin tentang berbagai aturan perkuliahan, perkenalan kuliah. Kemudian nanti di paruh kedua, sekitar 30 sampai 45 menit berikutnya, kita akan mulai fokus agak serius nih ngomongin materi pertama, topik pertama di kuliah kita. Nah, di saat itu mungkin kalian butuh alat tulis gitu lah. Gitu. Khalid, ayo yang masih di mobil lagi di jalan. Kebetulan kelihatan mukanya tadi. Dan yang lain, coba cari tempat untuk duduk, stay still. Ya, mohon maaf Bu, ini lagi di perjalanan karena besok ada acara soalnya. Oke. Ya enaknya kuliah online gitu ya. Meskipun susah, ya ini adalah kalau saya bilang sebuah keuntungan juga sih, kita bisa ambil kuliah di mana. Cuma untuk beberapa kuliah yang kalian tuh butuh fokus, mendengarkan dengan baik, atau sambil bikin catatan, ngotret, coba untuk cari kondisi, silakan dikondisikan tempat, waktu, dan situasinya, gitu ya. Jangan sampai kalian habis 2 jam, 3 jam untuk online tapi nggak ngerti, nggak paham, kan kalian rugi kan. Jangan mau rugi lah gitu ya. 3 jam waktu dihabiskan untuk online kuliah, harus ngerti apa yang dibahas. Gitu ya. Enggak, saya nggak marah. Ngapain marah-marah? Bikin cepet tua. So, tadi slide-nya belum ganti. Nama saya ini udah pada tahu nih. Yang belum tahu, siapa yang namanya Titik nih? Yang mahasiswa yang bukan IF 4409. Syahuda ya, Nahat Masumi. Ada siapa lagi ya? Kalau saya nggak salah. Andis Satria. Betul ya? Saya juga, Bu. Coba raise hand yang bukan IF 4409. Angkat tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Perasaan lebih deh harusnya. Cuma baru 7 ya. Oke lah, nggak apa-apa. Baru 41. Oke, nggak apa-apa. Nama saya Emma Rahmawati. Bisa kontak saya melalui Telegram. Yang belum gabung di grup Telegram, ayo segera gabung. Linknya Satria, ketua kelas, minta tolong share link di chat ya. Kali aja ada yang belum gabung. Ya. Siap, Bu.
Karena ternyata kemarin saya juga saya ngajar strategi algoritma ini 2 kelas, satu lagi kelas 01, ternyata banyak yang belum gabung. Jadi ketika saya share link grup di chat, langsung pada masuk ke situ. Lah, selama ini kemana aja? Nah ada yang baru di kuliah yang saya pegang semester ini, kalian boleh ngasih feedback ke saya, feedback, saran, kritik, anonimus. Saya nggak akan save alamat email kalian. https://bit.ly feedback EAR. Ada feedback, ada keluhan, kritik, boleh tulis di situ ya, anonimus. Saya nggak nge-save email kalian. Saya pengen tahu, ya ini juga untuk perbaikan saya ya. Apa sih yang kurang gitu. Mahasiswa pengennya apa sih? Jangan-jangan saya ngajarin kecepatan gitu ya. Kadang-kadang saya nganggap mahasiswa udah ngerti gitu. Kamu udah ngerti, udah saya lewat gitu. Gitu. Nah, ini yang bagian seringkali dilewat oleh mahasiswa. Jadi tujuan dari mata kuliah ini ikut ke PLO, Program Learning Outcome. Yang keempat yaitu mampu menerapkan metode computing secara efektif dan efisien, yang diterjemahkan, diinterpretasikan ke dalam 4 CLO. Jadi mata kuliah ini mengharapkan kalian bisa menguasai 4 CLO ini. Jadi kalau udah lulus kuliah ini gitu ya, ya kalian harus memahami 4 hal ini. CLO 1, paham konsep brute force dan divide and conquer dan menerapkannya. CLO 2, paham dan mampu menerapkan konsep greedy dan dynamic programming. CLO 3, backtracking dan branch and bound. Ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 strategi algoritma. Wah, banyak ini. Pusing deh pokoknya kuliah ini tuh. Bisa tanya ke kakak-kakak kelas. Pokoknya pusing aja kuliahnya. Tapi semester ini baru, mekanismenya baru, jadi kami para pengajar mencoba menerapkan mekanisme baru yang berharap supaya bisa memperbaiki mahasiswa jadi bisa gampang lebih paham gitu ya. Terus terakhir CLO 4, mahasiswa mampu menentukan strategi algoritma yang efisien. Jadi kalau dikasih suatu kasus nih, mesti pakai strategi algoritma yang mana ya? Pakai brute force cukup nggak sih? Atau ternyata lebih bagusan pakai greedy, kompleksitas algoritmanya, atau ternyata backtracking lebih bagus, vice versa, dan sebaliknya gitu ya. Nah, ini dia rencana kuliah kita. Bedanya sama tahun-tahun yang lalu, kali ini ada 16 pekan, nggak ada UTS, nggak ada UAS, tapi ada 3 evaluasi. CLO 1, CLO 2, dan CLO 3. Jadi setiap kali evaluasi itu hanya pada 2 strategi. Jadi perhatikannya setiap 4 minggu udah selesai belajar 2 strategi, kita akan ada evaluasi. Setiap strategi akan disampaikan dalam waktu 2 minggu. Gitu. 2 minggu ada 6 strategi ya. Tiap 2 minggu ganti topik gitu. Dan setelah dapat 2 topik, kita akan lakukan evaluasi, ujian, evaluasi gitu ya. Evaluasi CLO 1, 2, dan 3 dilakukan serentak, bareng-bareng semua kelas strategi algoritma. Gitu. Kenapa bareng-bareng, Bu? Biar soalnya nggak bocor, gitu. Biar nggak saling nyontek. Masih bisa ke Bu nyontek? Oh. Gitu ya. Dan evaluasi CLO selain dilakukan secara serentak juga ada seperti biasa kalau di kelas saya dan di kelas dosen yang lain juga ada quiz review yang dikerjakan online serta PR. Seperti biasa ya, sama ya bagi yang sudah pernah ikut kelas saya kayak gitu. Ada PR setiap topik, jadi akan ada 6 PR sama 6 quiz. Jadi setiap topik akan ada evaluasi berupa quiz review dan PR. Gitu ya. Bisa sambil lihat di LMS. Nanti kita akan review LMS. Gitu. Nah, yang menarik di sini adalah pertama materinya susah-susah. Udah kasih disclaimer dulu di awal. Betul, ini susah nih. Susah.
banyak nggak Bu yang dapat A? Ya banyak. Artinya bisa kan. Ini ya, brute force, divide kanker, greedy, dynamic programming, backtracking, branch and bound. Kalau kalian merasa asing dengan nama-nama ini, algoritma bubble sort, selection sort, atau sequential search itu masuk ke brute force. Dia masuk ke kelompok strategi brute force. Ada juga merge sort merging. Pernah dengar kan? Merge sort. Merge sort yang semester lalu kita sempat lihat, kita sempat evaluasi kompleksitas algoritmanya kan. Ini masuk divide and conquer. Makanya sempat istilah divide and conquer ini keluar sekejap, sebentar. Kalau kalian perhatikan di slide saya, ada sempat muncul istilah ini. Tapi nggak saya jelasin lebih lanjut karena bukan bagian dari mata kuliah itu. Gitu ya. Greedy, nanti juga ada dynamic programming, backtracking, branch and bound. Ini adalah, kok saya nggak pernah dengar strategi ini Bu ya, di berbagai aplikasi-aplikasi ternama. Betul, ini adalah strategi yang mendasari munculnya berbagai algoritma-algoritma yang punya nama tertentu itu. Ini strategi mendasarnya kayak gini. Nanti kita akan belajar. Nah, kalian boleh berbangga hati karena di Tell You ini kalian belajar banyak banget strategi. Saya pernah membandingkan kurikulum yang di Tell You ini, strategi algoritma ya, sama yang punyanya Stanford. Stanford itu nggak sebanyak ini strategi yang dipelajari. Paling cuma 3 atau 4 strategi. Tapi ya sudah lah ya. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, seharusnya kita tuh kalau kuliah onsite, harusnya kan kita kuliahnya onsite ya, ketemu di gedung, TULT. Harusnya kita tuh cuma ketemu maksimal segini, 2 kali 50 menit. Bahkan 75 menit itu harus sudah keluar dari ruangan kelas. Nggak boleh lebih dari situ. Nggak boleh lebih dari 75 menit. Ya aturan kuliah onsite kayak gitu. Nggak boleh lama-lama di kelas, cuma 50% mahasiswa di kelas, kayak gitu kan. Jadi nanti kalau kalian ketemu saya di kelas, cuma sebentar ketemunya nih. Sisanya gimana Bu? Iya, kita bisa ketemu online, atau saya kasih materi di LMS terus kalian pelajari. Iya. Cuma karena sekarang online, masih online ya, jadi kita akan pakai ini 3 jam. Insya Allah ya, kita akan pakai 3 jam. Semoga nggak bosan. Analisis kompleksitas algoritma yang cuma 2 SKS 2 jam itu bosan Bu, apalagi ini. Iya, semoga saya bisa membuat suasana kuliahnya nggak bosan. Kadang-kadang ada kuis saat kuliah, kadang-kadang ada kerja kelompok saat jam kuliah, pakai Google Sheet, kalian ngerjain sesuatu di situ, kadang-kadang gitu. Jadi nanti kita lihat ya. Udah saya siapin semua soalnya. Ada di LMS. Sebagian ada di LMS, ada yang belum saya upload. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Bisa dipahami ya. Nih. Terus, kok nggak bisa? Oh, salah. Nah, prosentase nih, biasanya mahasiswa suka nanya nih. Gimana Bu nilainya prosentasenya? Nah ini, ada kuis, ada tugas mingguan. Kalau di kelas saya PR maksudnya ya, tugas mingguan tuh PR. PR-nya sudah ada di LMS, kalian udah bisa buka semua soalnya. Kemudian ada tugas besar, ada seperti biasa. Deskripsi tugas besar juga sudah saya ada di LMS. Cuma deskripsi dan spek detail menyusul insya Allah. Mungkin insya Allah minggu depan. Ada beberapa detail yang nanti akan saya cantumkan. Tapi sebagai gambaran besar, gambaran umum dari tugas besarnya, kalian udah bisa lihat. Jadi kalian udah bisa siap-siap dari sekarang, bikin kelompok, mulai bikin nyicil gitu, bikin tugasnya boleh. Beda ya sama yang AK analisis kompleksitas semester lalu kuliah, deskripsinya baru diberikan di akhir-akhir. Kasihan mahasiswa. Makanya sekarang udah dikasih dulu di awal. Lalu ini ya evaluasi CLO 1, 2, 3, bobotnya 45%, gede ya.
Hati-hati. Terus CLO-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Paling kecil CLO 4 10%, CLO 1 30 sampai dengan CLO 3 30%. Sama proporsinya sama. Gitu. Jadi tipsnya apa, Bu, supaya bisa dapat nilai bagus? Ya rajin. Belajar keras, bekerja keras, hard work ya. Banyak latihan soal, banyak baca, banyak belajar. Rajin aja pokoknya. Bukan rajin datang ke Zoom tapi nggak ngerjain kuis atau PR, bukan gitu ya. Ya kerja keras lah. So, ini ada yang baru di referensi kita. Kalau kalian agak enggan mempelajari buku teks yang berbahasa Inggris, nah kami sudah sediakan buku ajar dalam bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bu Gia dan Bu Tisa. Yang pernah diajar oleh Bu Gia dan Bu Tisa sudah baru-baru keluar nih bukunya, baru jadi. Pengantar Strategi Algoritma. Nggak usah beli karena kalian sudah diberikan file PDF per bab di LMS. Nah, manfaatkan baik-baik, pelajari baik-baik. Mumpung bahasa Indonesia jadi bisa dipelajari dengan mudah, gitu ya. Kalau dosen pakainya yang mana, Bu? Dosen pakainya yang ini, yang nomor 2 sama nomor 3 nih. Biasa ya, Levitin sama Neapolitan. Introduction to the Design and Analysis of Algorithm sama Foundations of Algorithms. Bukunya dari situ. Gitu. Ini kadang-kadang dilewat nih info ini ya mahasiswa. Jangan dilewat ya. Beneran baca buku. Kalian kapan lagi mau baca buku ya? Nungguin lulus, pas sudah kerja udah nggak sempat lagi baca buku. Baca bukunya sekarang. Nah, ini dia aturan perkuliahan. Ayo. Harus on cam, Bu? Nggak harus sih. Siap-siap ditanya kalau yang off cam. Yang on cam nggak akan ditanya, Bu, ditanya juga. Jadi sama aja, Bu. Iya, sama aja. Berpakaian sopan dan rapi. Intinya gini sih. Ya, kalau jamnya kalian belajar atau kuliah, ya siapkan diri kalian untuk belajar gitu. Jamnya kayak ini sama aja kalau kalian pergi ke kampus jam segitu kalian pakai baju rapi terus siap kuliah kan, siap belajar kan, sama aja. Cuma bedanya sekarang online dan kalian duduk di kursi. Sama aja sebenarnya. Jadi fisiknya disiapkan, mentalnya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, pikirannya juga disiapin. Pikirannya disiapin. Gitu ya. Terus kehadiran, nah ini nih, kehadiran minimal 75%. Ini ya, ini tidak hanya berupa kehadiran asal datang di Zoom maka dianggap hadir, bukan begitu. Jadi kehadiran ini saya akan tuliskan di LMS, udah belum? Oh belum, bentar lagi saya tulisin ya, saya bikin label nanti. Jadi kehadiran syarat dianggap hadir adalah saya omongin dulu nanti saya tulisin di LMS supaya semuanya tahu. Hadir di saat online Zoom begini atau nanti saat kita ketemu di TULT dan mengerjakan kuis atau PR, ngerjain tugasnya aja, maka dianggap hadir. Kalau salah satu nggak terpenuhi, ya udah nggak dianggap hadir. Gitu ya, fair ya. Kalau kalian cuma datang doang di Zoom tapi nggak ngerjain kuis atau tugas, ya nggak akan saya anggap hadir. Gitu. Gitu ya. Ini kehadiran minimal 75%. Terus apa lagi ya? Join di grup udah ya, kerjain tugas-tugas. Pastikan kalian ngerti yang kalian tulis itu apa. Diskusi boleh, ngerjain bareng-bareng sama temannya boleh, tapi ini loh, pastikan kalian ngerti yang kalian tulis itu apa. Gitu. Ya. Ya gunakan apa ya, untuk belajar bareng lah. Nanti ada beberapa PR yang kalian tuh boleh kerjasama. Terus kejujuran adalah yang utama. Kalau kalian nggak jujur, yang tersisa dari kalian apa lagi? Integrity ya, integritas. Jujur nih, jujur. Nggak boleh plagiat atau nyontek, please atuh ya.
mahasiswa, kehidupan mahasiswa itu kan miniatur kayak kehidupan yang sebenarnya, kehidupan nyata. Gitu. Jujurlah ya, untuk apapun aktivitas perkuliahan kita. Ingat-ingat tuh, kalau jujur udah nggak kalian punya, apalagi yang tersisa dari kalian. Gitu ya. So, ada komentar atau pertanyaan? Ya. Diam artinya nggak ada pertanyaan. Mana tadi? Terus ini, salah, itu grup kelas sebelah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang LMS. Yuk, kita tur LMS dulu. Tur LMS. Bentar saya share-nya ganti dulu. Wait. Gimana caranya stop share? Terus saya share screen 2. Ini dia. Strategi algoritma IF 4409. Udah muncul ya halaman web LMS kita? Sudah, Bu. Sip. Nah, apa yang tadi saya sampaikan ada di sini. Kalau kalian perhatikan, saya akan membiasakan diri untuk mencantumkan link kuliah kita di LMS. Jadi yang kadang-kadang nggak lihat grup gitu ya, bisa langsung klik yang di sini. Semoga saya nggak lupa. Terus, saya sebagai student. Lihat, ada 6 topik di LMS. Topik pertama adalah brute force, topik kedua adalah divide and conquer, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, pola isi per topik di LMS kita itu ada materi, berupa slide sama buku ajar, dan ada video. Saya ngomong di situ. Ya, oke lah, nggak sekeren vlognya artis atau YouTuber, bukan YouTuber profesional, tapi tujuannya supaya bisa membantu kalian dalam memahami materi. Ada beberapa video yang saya buat khusus 2 tahun lalu kalau nggak salah. Pas awal-awal pandemi saya bikin video untuk mahasiswa, tapi ternyata ya ngomongnya itu masih lama, jadi kadang-kadang durasinya itu masih lama banget. Terus saya malas ngedit gitu supaya bisa lebih pendek durasinya. Jadi kalian sabar-sabar aja menikmati video itu. Nah, khusus untuk yang brute force, saya nggak sempat bikin video, tapi ini adalah video kuliah saya tahun lalu, panjang pastinya ya. Makanya saya kasih di sini penanda menit keberapa untuk materi tertentu. Nah, kalian langsung aja lompat ke situ. Kan sukanya kita kalau nonton video di skip ya. Skip aja langsung ke sini. Gitu. Nah, bentuknya kayak gini nanti LMS-nya. Terus ada tugas dan solusi, ada tugasnya di sini udah saya siapin kuis sama PR. Sudah bisa dibuka, ada restriction-nya, kalian harus belajar dulu dari slide, harus baca dulu dari buku, baru nanti ini bisa link-nya terbuka. Demikian pula yang PR. Ada restriction-nya nih, gitu ya. Ikutin aja. Nah, nanti video rekaman kuliah kita sekarang, ini ya, akan saya taruh di sini, synchronous meeting. Gitu. Solusinya ada nggak Bu nanti? Iya, nanti saya tuliskan di sini solusinya. Saya akan upload di sini solusinya ya, seperti biasa. Sama juga untuk topik-topik yang lain, isi LMS-nya kayak gitulah ya. Semua PR udah bisa dilihat. Saya balik lagi saya mau kasih lihat ke kalian. Apa sih bedanya kuis bagi yang belum pernah ya? Kalau kuis, lihat. Kalau kuis, ada waktu tertentu, kalau kalian selesai nggak selesai, jawabannya akan tersimpan otomatis dan tertutup otomatis. Perhatikan berapa kali saya berikan kalian kesempatan untuk mencoba, dan penilaiannya pakai average, highest, atau last attempt. Perhatikan baik di sini. Nggak usah nawar, Bu, yang kemarin. Nggak usah nawar kayak gitu, ikutin aja. Ini bukan 15 menit, tapi harusnya 30 menit. Karena kalian harus
ngitung di situ. Nggak akan bisa selesai dalam 15 menit, 30 menit. Kita lihat ya, kalau kita ngeklik si kuisnya sih apa sih Bu? Nah, saya kasih bocoran. Nah, ini ada kalian, saya suruh ngitung kan, ini jawabannya tuh di sini. Tanpa spasi, tanpa huruf. Berapakah total jarak perjalanan dari kota A melalui kota yang lain sekali, lalu balik lagi ke A? Ini namanya TSP, Traveling Salesperson Problem. Makanya nanti ya. Kalau mau dikerjain sekarang, boleh. Saran saya, belajar dulu dari slide sama buku ajar yang PDF. Nah, belajar dulu dari situ, nanti supaya kalian bisa ngerjain ini dengan nilai dan mendapatkan nilai yang bagus. Gitu ya. Jangan gambling. Terus, nah pokoknya ada yang ngitung-ngitung gitu deh. Ada yang pilihan ganda, ada yang true false, gitu. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Gitu. Itu yang kuis. Nah, sementara kalau PR, kalau kalian perhatikan, ini jenisnya juga kuis di LMS, tapi lihat, saya nggak setting batasan waktu ya, menitnya tuh nggak ada. Udah ada yang ngerjain, udah ada yang bukain. Tapi nggak dalam, kalau 30 menit langsung ketutup, nggak. Asalkan belum 12 Maret aja, ini belum terpenuhi, maka kalian bisa buka berkali-kali. Tapi kalau udah 12 Maret, jam 11.59 PM, jam 12 malam gitu ya, ini akan ketutup. Jawaban kalian akan tersimpan otomatis. Wait, ini kenapa jadi kayak gini? Settingnya begitu. Kita coba lihat soalnya, ada 7 soal. Kalian boleh nyicil mulai dari sekarang, bahkan saya sarankan seperti itu. Soalnya esai semua. Kalian ngerjain, tulis jawabannya di sini. Langsung nulis boleh. Ada banyak equation yang bisa kalian pakai. Ini untuk nulis persamaan juga ada, nulis notasi matematika, bikin matriks, vektor, ada juga di sini banyak ya. Nulis langsung boleh, kopas gambar dari tulisan kalian juga boleh. Bebas, di sini ada nih. Soalnya ada 7. Gitu. Gitu ya. Kalian mulai ngerjain dari sekarang juga. Nah, seperti itu nanti untuk topik yang lain juga mirip kayak gitu, sama lah ya, mirip. Tuh lihat, pekan 5 belum ada, topik 3 gede dan seterusnya. Itu dia LMS kita. Tuh lihat, materi kalian selama 1 semester sudah diberikan. Kuis dan PR udah disiapin tuh selama 1 semester. Tugas besar juga udah. Amunisi kalian untuk belajar, slide ada, buku ajar ada, video ada, semua ada ya. Nanti dosennya juga insya Allah tiap pekan, tiap minggu akan ketemu. Semoga. Semester lalu kan di akhir-akhir, di pertemuan terakhir ya, saya nggak masuk. Sebenarnya pertemuan online seperti ini itu nggak boleh banyak-banyak, bahkan maksimal itu 8 kali. Kasihan mahasiswa, kuotanya kepake gitu. Jadi ya maksimal 7 atau 8 kali gitu. Cuma kalau saya pribadi, aduh, ini mata kuliah strategi algoritma dan yang semester lalu ya, analisis kompleksitas algoritma, kalau saya cuma ketemu sama mahasiswa secara online itu cuma 8 kali, terus materi yang lain mahasiswa diminta belajar secara asinkronus, khawatir nggak bagus nanti hasilnya gitu. Jadi mendingan ketemu. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya akan usahakan untuk selalu membuat pertemuan secara online kayak gini ya. Cuma yang semester lalu saya sempat terakhir
bentuknya adalah asinkronus. Saya minta kalian belajar mandiri atau saya kasih soal. Ya begitu. So, ada komentar, pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Di kelas ini 4409 yang dapat nilai A dari saya untuk analisis kompleksitas algoritma cuma dikit ya. Ini pada dendam nggak ya sama saya nggak dapat A gitu? Ternyata sekarang diajar lagi sama Bu Emma. Aduh nih Bu Emma pelit lagi ngasih A. Enggak loh, saya tidak bermaksud membandingkan. Tapi satu kelas lagi yang saya ajar yang dapat A lumayan banyak gitu. A sama bukan A sama AB. Gitu. Kalau di kelas ini ya banyak juga. Saya nggak mau membandingkan karena kemampuan tiap orang berbeda dan mungkin kondisi saya saat menjelaskan seperti ini juga berbeda yang berpengaruh pada kemampuan mahasiswa memahami. Jadi mungkin bisa jadi ada faktor dari saya juga gitu. Saya ngejelasinnya mungkin keseleo, kesalah kata gitu ya, salah ucap gimana. Jadi mahasiswa salah memahami bisa juga kayak gitu. Gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tetap semangat aja. Jadi semoga tidak ada yang dendam karena semester lalu diajar sama saya dan nggak dapat nilai maksimal. Semoga kita mulai lagi dari awal sekarang untuk kuliah strategi algoritma dan saya sih berharap kalian semuanya bisa lulus dengan nilai bagus, diberikan kemudahan, pemahaman yang baik untuk semua materi, bisa memahami dengan baik dan mengerjakan dengan baik semua tugas, kuis, ataupun tugas besar, dan motivasinya selalu terjaga sampai akhir kuliah. Gitu. Gitu ya. So, sambil udah 42 orang nih. Udah semua gitu kayaknya ya. Saya kita break dulu 5 menit sebelum kita masuk ke materi yang pertama yaitu brute force. Saya mau kenalan sama kalian dulu. Absen ceritanya. Tenang, saya nggak setiap kali kuliah absen. Yang udah pernah ngambil kelas saya tahu kayak gitu. Jadi ini sekaligus saya pengen tahu aja harusnya berapa orang di kelas saya. Gitu ya. Wait, saya buka dulu daftar presensinya. Siapa aja yang ada? Ayo, yang belum di kursi, belum di depan ini. Bentar, 58182. Saya mulai dari abjad A. Ya. Enakan di saya itu yang mulai urut abjad. Urut abjad, jadwal dosen. Bukan urut NIM, tapi urut abjad. Ahmad Noval. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Afrizal. Hadir, Bu. Afrizal ada, Aksaris, enggak. Alif Dio. Hadir Ibu. Ada ya? Tadi lihat namanya. Alif Faidil. Ya, hadir, Bu. Oke, thank you. Andri Zefrinaldi. Hadir, Bu. Sip. Angela Tiara. Hadir, Bu. Aufa Mutia. Hadir, Bu. Ada Aufa Rizal. Tapi ini nggak jadi ngambil. Ada teman kalian namanya Aufa Rizal? Keluar di semester pertama, Bu. Oh, nggak jadi kuliah ya? Oke. Bagas Haryo. Ada, Bu. Zaman S1 saya dulu, saya S1 sampai S3 di ITB aja, nggak kemana-mana. Itu ada temen yang pas baru masuk semester 1 S1, saya cuma masuk berapa minggu gitu ya, terus menghilang. Ternyata dia kuliah di Jepang, ada yang kuliah di Jepang, ada yang kuliah di mana gitu. Terus pas sudah tua, kayak sekarang, saya udah tua ini,
ketemu lagi, ngumpul lagi gitu. Oh ya, kamu kan dulu kuliahnya nggak selesai di ITB-nya, karena dia ternyata kuliah di Jepang atau di Eropa. Gitu. Gak apa-apa ya, tetap berteman ya. Dewa Made, Hadir Bu Dewa. oke. Fahrul, Febriana, Hadir Ibu. Fahri, Hadir, Bu. Faiz Mizan, Hadir Bu. si Fajri Ahmad, Hadir Bu. Fakih Agumai, nggak ada nih. Nggak jadi kuliah juga ya. Gayuh Putri, Gayuh nggak ada. Ada. Oh, ada. HNW Syahuda, Hadir Bu. pasti sering ditanya sama dosen. HNW itu apa? Iya Bu, sering. Hartono Nurwarsito Bu. Kenapa disingkat? Nggak tahu Bu, itu nama orang tua Bu. Oh, karena ini menarik. Oke. Irgi Ahmad. Hadir Bu. Oke. Kausar, nggak ada. Kevin Immanuel. Ada ya Kevin? Hadir Bu. Oh, yang Kevin aja. Perasaan ada 2 Kevin deh. Enggak ya? Salah saya. Salah ingat berarti. Lasman, Trimartua. Hadir Bu. Ah, mana Lasman? Nggak ada. Ada, halo, ada Bu. Oke, sip. Aziz Al-Adro. Hadir Bu. Sip. Sultan Said. Hadir Bu. Andis Satria. Hadir, Bu. Andis. Asmi Rizky Far. Hadir Bu. Ada ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karim. Hadir Bu. Sip. Arya Fikriansyah. Hadir Bu. Khalid. Hadir, Bu. Rizky Nur Fikri. Ada ya. Nggak bersuara. Hadir Bu, hadir. Oh, suaranya kecil dari jauh. Oke lah. Novaldi Ramadan. Hadir Bu. Raihan Asal. Hadir Bu. Sip. Raihan Fadil. Oh, Raihan banyak nih. Raihan Fadil ada. Kameranya muncul. Raihan Rizky Arya. Hadir Bu. Oh, sip. Razita Amalina. Hadir Bu. Sip. Rifki Fahrizal. Hadir Bu. Hah? Sebelah mana? Hadir Bu. Oh ya, di situ. Rocky Fauzi. Hadir Bu. Rian Oktaviandi. Hadir Bu. Satria Aji. Hadir Bu. Satria Ginting. Hadir Bu. Sip. Cecilia. Hadir Bu. Oke, sip. Tesalonika. Hadir Bu. Oh, panggilannya Tessa ya. Wandi Yusuf. Hadir Bu. Yunolfa. Hadir Bu. Zahra. Zahra nggak ada? Untuk Zahra dari semester 1 udah pindah. Oh, iya. Ada di kolom sebelahnya. Zaidan. Hadir Bu. Zaidan. Zia. Hadir Bu. Ada ya. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 41 harusnya. Udah datang semua berarti ya. Thank you atas antusiasnya ya, tapi harus kuliah. Kalian udah kuliah bayar mahal-mahal, tadi kuliah yang benar ya. Sip. Nah, saya mau nanya dulu ke 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mahasiswa ekstensi ya ini ya? Iya Bu. Iya Bu. Ini
sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kalau mahasiswa ekstensi itu kebanyakan udah pada kerja. Jadi agak susah untuk kuliah di jam working hours gitu. Enggak ya kalian? Ada yang kerja juga kok, Bu. Malah kayaknya hampir semua udah kerja kayaknya. Udah kerja ya? Terus ini kuliah jam segini gimana? Saya aman sih, Bu. Aman? Irgi aman? Iya, Bu. Belum kerja, Bu. Wandi? Oh, Wandi belum kerja. Syahuda aman? Aman, Bu, aman. Siapa lagi? Andis? Aman Bu, bisa diatur waktunya. Oh gitu. Iya. Disi sama tempat kerjanya. Kamu ngapain? Enggak. Asmi gimana Asmi? Udah kerja juga ya? Iya Bu, udah Bu, bisa diatur waktunya. Boleh ya? Nah, itu siapa lagi? Wandi, Rocky udah kerja ya? Zia gimana Zia? Udah kerja juga? Udah Bu. Gimana nih kalau kuliah jam segini? Insya Allah sih Bu. Aman ya? Nah, kalau kuliah saya, biasanya kadang nggak cuma, ini buat semuanya ya, sekaligus buat 7 orang mahasiswa baru yang baru masuk kelas saya, dan ngingetin buat mahasiswa yang sudah pernah berada di kelas saya, kadang-kadang kuliahnya itu nggak cuma dengerin saya gitu. Kadang-kadang kalian harus melakukan sesuatu. Jadi saya menyarankan agar fokus dan nggak disambi sama yang lain. Usahakan. Jadi jangan sambil jalan-jalan atau sambil hangout di mall atau sambil piknik, hiking. Aduh, ya makanya kuliah itu di jam kerja, di hari kerja, ya, di hari memang kalian bisa fokus untuk belajar gitu ya. Jadi latihan untuk fokus. Kalian sebenarnya ya angkatan yang istimewa karena sejak mulai masuk udah harus kuliahnya online. Semoga ya itu tantangan buat kalian. Buat dosen juga. Dosen jadi harus rajin ngisi LMS dan bikin metode ngajar, strategi ngajar yang bisa membuat mahasiswanya tetap antusias dan tetap bisa memahami materi dengan baik. Tuh ya. Oke, ini thank you hadir semua hari ini. Nah, mumpung saya ingat, kita akan mulai masuk ke materi brute force. Tenang, hari ini masih santai. Kita akan banyak review dan sekaligus mengenalkan konsep baru untuk kalian. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik. Tapi kita break dulu 5 menit. Break dulu 5 menit. Habis itu nanti kita mulai kuliah. Sambil saya siapin slide-nya. Break 5 menit ya. Silakan kalian mau nyiapin kopi, teh, ke belakang, cuci muka, nyemil, boleh. 5 menit break dulu.
Sudah 5 menit berlalu. Saya baru saja menerima kabar bahwa salah seorang mantan dosen saya waktu S1 kena kanker. Sampai sekarang masih berhubungan sih. Ada beberapa pekerjaan bareng sama beliau. Cuma ya tetap aja kaget ya kalau dengar kayak gitu. Masih aktif juga, udah pensiun tapi masih aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan informatika. So, kita kembali ke kuliah kita. Saya baru saja menambahkan di LMS syarat dianggap hadir. Kalian bisa lihat ya. Silakan dibuka LMS-nya. Presensi pekan ke-1 dan ke-2. Jadi mahasiswa itu dianggap hadir jika apa gitu. Mahasiswa dianggap hadir itu jika apa. Tadi kan saya sudah sempat sampaikan ya, kalau yang sempat dengar atau masih ingat, mahasiswa dianggap hadir jika hadir saat pertemuan di Zoom dan mengerjakan kuis atau tes gitu. Udah saya tulisin sekarang di LMS supaya kalian nggak protes lagi dan nggak lupa. Ingat-ingat bagaimana kalian dianggap hadir gitu ya. Oke, baik, kita mulai kuliah. Materinya mana tadi ya? Ini dia. Saya cek dulu yang kalian lihat di layar. Strategi algoritma pekan kedua, pekan ke-1 harusnya. Brute force, betul ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Sip, thank you atas responnya. Kalian nggak harus on cam, karena on cam itu ngabisin kuota kan. Jadi ya oke lah. Asal kalian tetap memperhatikan baik. Makanya siapin air minum kalau untuk meredakan kantuk, terus tangannya aktif nulis, bikin catatan apapun ya, mind map atau apa. Jadi dosen tadi itu ngejelasin apa sih sambil kalian coret-coret, itu untuk menjaga supaya kalian tetap fokus. Sulit sih, tapi masih mungkin untuk dilakukan. Gitu ya. So, jadi materi kita selama 2 minggu, hari ini dan minggu depan, kita akan membahas kupas tuntas tentang materi brute force. Karena kita belajar, judul mata kuliah kita adalah strategi algoritma, udah pasti yang kita pelajari selama 1 semester ini adalah berbagai strategi atau pendekatan atau approach. Berbagai pendekatan yang bisa digunakan oleh computer scientist atau kita sebagai programmer atau sistem analis dalam merancang algoritma. Gitu ya. Jadi kita nggak belajar kalau kalian di algoritma pemrograman atau ikut di kuliah pengenalan pemrograman, kalian belajar bagaimana cara membuat algoritma untuk sorting, untuk searching gitu kan. Algoritma detailnya itu gimana? Pakai assignment, pakai loop, pakai pengkondisian, conditional, pakai if else gitu kan. Nah, sementara kalau di sini di tingkat 2 ini kalian belajar agak mundur. Jadi ini adalah pendekatan atau strategi yang digunakan oleh orang untuk menghasilkan berbagai algoritma yang sudah kalian pelajari dulu di semester 1 itu. Jadi ini tuh kayak pelopornya itu di sini. Lahirnya itu dari sini. Ide, strategi, atau pendekatan inilah yang digunakan oleh orang-orang untuk melahirkan berbagai algoritma-algoritma populer seperti bubble sort, selection sort, merge sort, sequential search, binary search, apalagi Dijkstra, Boyer-Moore, Horspool itu string matching, Huffman coding, macam-macam ya. Nah, itu algoritma-algoritma itu dilahirkan, nah, algoritma yang namanya populer, yang ada namanya, itu dilahirkan dari berbagai ide atau strategi yang muncul dari sini. Nah, kalian di kuliah ini belajar, emang ada berapa macam strategi sih? Nah, ini beberapa di antaranya akan kalian pelajari.
Di kuliah ini cuma belajar 6 itu udah banyak. Gitu. Jadi nanti ini sebagai gambaran awal ya. Kalian bisa kalau sekarang mungkin belum create algoritma baru ya, belum ya, nanti mungkin kalau udah lulus kuliah ini kalian bisa create algoritma baru. Kalian akan menemukan bahwa untuk membuat algoritma untuk menyelesaikan traveling salesperson problem atau problem TSP itu bisa pakai pendekatan brute force, bisa pakai pendekatan greedy, bisa pakai pendekatan backtracking. Nanti algoritma yang dihasilkan beda-beda. Tadi saya nyebutin 3 ya. Jadi akan ada 3 buah algoritma yang sama-sama menyelesaikan problem TSP tadi. Apa sih Bu TSP? Nah, nanti kita akan belajar pelan-pelan. 3 algoritma itu sama, bisa menyelesaikan solusi TSP, bisa memberikan solusi untuk TSP. Problemnya selesai, kalian akan dapat hasil yang sama. Angkanya itu sama keluarnya, tapi salah satu algoritma pasti akan keluar jadi pemenang. Salah satu algoritma akan memberikan kinerja yang paling baik, kompleksitas waktunya paling baik. Nah, itulah sebabnya di sini kalian dikenalkan dengan berbagai macam strategi algoritma supaya kalian bisa merancang solusi atas sebuah permasalahan dan menentukan mana algoritma yang paling baik. Pakai strategi apa sih? Apakah strategi brute force ini yang kita akan bahas hari ini selalu menghasilkan hasil terburuk? Atau jangan-jangan solusi atas problem itu hanya bisa dibuat pakai brute force aja, nggak bisa pakai strategi yang lain? Ada kayak gitu? Ada. Ada yang cuma bisa pakai brute force, yang lain udah nggak bisa. Ya solusinya cuma pakai brute force aja. Contohnya apa Bu? Sequential search. Itu cuma bisa pakai brute force, nggak bisa pakai pendekatan yang lain. Gitu ya. Nah, itu sekedar introduction. Nanti kita akan pelajari, kalian akan mempelajari satu persatu berbagai strategi ini, detailnya gitu ya. Pendekatannya gimana sih kalau brute force? Oh, prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau nanti mau bikin algoritma, tinggal menerapkan prinsip itu aja, terus kalian bisa bikin algoritma baru. Gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, ini strategi. Strategi algoritma beda dengan algoritma. Strategi itu pendekatan, cara, mekanisme, ide, gagasan, gitu ya. Nah, kita pelajari brute force dulu. Nah, ini akan kalian pelajari sampai dengan minggu depan ya. Apa itu brute force, kelebihan dan kekurangan brute force. Nggak akan keluar di PR, tapi biasanya keluar di kuis. Kuis-kuis saya itu kan gitu ya, menguji konsep, prinsip, atau teori yang terkait dengan suatu topik. Biasanya keluar di kuis review. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian nanti setelah itu kalian juga akan belajar atau mempelajari berbagai penerapan brute force. Contoh-contoh penerapannya itu gimana? Jadi ada 2, saya kelompokkan ke dalam 2. Penerapan brute force berdasarkan pernyataan masalah dan konsep yang terlibat, sama exhaustive search. Exhaustive search kita akan pelajari minggu depan. Minggu depan kalian akan belajar TSP dan knapsack. Knapsack minggu depan ya. Bisa sih Bu, bisa sih dipaksain sekarang. Saya sih asik-asik aja, cuman mahasiswa biasanya yang overwhelm, kewalahan. Apa tadi? Udah lupa aja semuanya, kebanyakan ini pelajari. Jadi kita santai aja. Yang exhaustive search minggu depan. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri, bisa slide buku ajar ada di LMS, kalian bisa pelajari duluan, boleh. Susah nggak Bu? Enggak, yang ini gampang. Baca baik-baik, pelajari baik-baik, ada banyak contohnya di situ. Nah, udah begitu bisa ngerjain PR. Gitu ya. Nah, nanti pas minggu depan, pada saat saya menjelaskan ini, kalian tinggal tanya-tanya ke saya. Beberapa hal yang kalian nggak ngerti, atau ini kayaknya ada salah tulis, atau mau protes juga boleh. Gitu ya. Jadi diskusinya biar hidup. Gitu. So,
Nah, brute force itu kalau kalian googling atau baca-baca di buku, biasanya definisinya itu cuma kayak gini. Brute force merupakan pendekatan yang straightforward, atau bahasa Indonesianya adalah lempeng, untuk memecahkan suatu masalah. Jadi to the point, just do it. Pokoknya lakuin aja. Nggak pakai prinsip atau konsep yang aneh-aneh, yang neko-neko, yang butuh untuk berpikir keras. Nggak. Brute force. Nah, biasanya di sini saya tuliskan lagi, brute force ini memecahkan masalah dengan caranya itu sangat sederhana, langsung, dan jelas. Nanti kita lihat contohnya ya. Terus kalian juga biasanya kan menemukan brute force ini biasanya disebut dengan tidak cerdas atau tidak efisien. Kenapa sih kayak gitu? Ya karena dia membutuhkan jumlah langkah yang besar. Langkahnya tuh banyak banget. Lama gitu running time-nya dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Itu brute force. Tapi meskipun demikian, meskipun kayak gini ya, tidak cerdas, tidak efisien, tapi si brute force ini selalu menjamin solusi ditemukan. Nah, ingat-ingat itu. Dia selalu menjamin solusi ditemukan. Meskipun caranya itu nggak banget deh gitu. Tapi solusinya pasti ketemu, meskipun running time-nya lama banget. Gitu. Nah, dia menjamin itu. Nah, ya itu. Makanya force mengindikasikan tenaga ketimbang otak. Kan nggak cerdas ya. Atau ada juga yang mengatakan algoritma brute force ini disebut sebagai naive algorithm. Gitu. Oke lah, itu definisi brute force. Nah, yang perlu diperhatikan karena solusi yang ditawarkan oleh brute force ini biasanya langkah solusinya itu banyak banget sehingga cenderung running time-nya itu lama, maka biasanya brute force ini dipakai untuk masalah-masalah yang ukurannya kecil. Teknisnya misalnya ukuran array-nya itu dikit. Kalau ukuran array-nya udah 1 juta, 10 juta, 1 miliar, ya jangan pakai bubble sort. Gitu kan, bubble sort kalau mau sorting gitu ya, jangan pakai bubble sort atau selection sort. Itu kan n kuadratik ya. Makanya lebih baik pakai merge sort yang n log n. N log n itu kan lebih efisien dibandingkan n kuadrat kan? Kayak gitu. Jadi ini disclaimer yang diberikan untuk mengimplementasikan brute force. Ya karena sederhana dan implementasinya mudah. Namun demikian, kenapa sih brute force diberikan atau diajarkan pertama kali di pertemuan pertama ini gitu ya? Karena nantinya kalian akan menggunakan brute force sampai akhir. Selalu digunakan sebagai pembanding. Jadi benchmark-nya itu di brute force biasanya. Jadi kalau orang bikin solusi menggunakan strategi divide and conquer atau pakai greedy atau pakai dynamic programming atau yang lain, biasanya akan dibandingkan dengan brute force. Lebih bagusan mana efisiensinya dibanding brute force? Kalau dengan menggunakan brute force itu efisiensinya jelek, maka algoritma yang dibuat dengan menggunakan strategi yang lain itulah yang dipilih. Kayak gitu. Gitu ya, ini dijadikan sebagai pembanding. Nah, makanya nanti kalau kalian sudah belajar brute force, jangan dilupakan, ingat-ingat terus sampai akhir. Di PR, bahkan di PR beberapa soal, saya, kalau saya nggak salah, nanti kalau udah belajar topik kedua ya, divide and conquer, greedy itu, saya menanyakan, coba bandingkan hasilnya kalau pakai brute force. Kalau pakai brute force gimana hasilnya? Gitu. Gitu ya. Ya karena lagi-lagi ini adalah kuliah strategi algoritma, kalian diharapkan mampu memahami prinsip setiap strategi dan mampu membandingkan strategi mana yang lebih baik. Saya minta izin dulu sebentar, ada interupsi.
Saya kembali lagi. Sorry. Masih ada di sini? Masih, Bu. Masih ya. Insya Allah jam 3 selesai kuliahnya. Insya Allah. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Tahan-tahan ya. Ini masalah nanti di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh kayak apa sih contohnya brute force itu. Nah, ini karakteristik. Nah, ini saya tadi udah sampaikan ya, semua masalah dapat diselesaikan dengan brute force, hampir semua masalah. Kemudian ya sedikit sekali yang nggak bisa diselesaikan dengan menggunakan brute force karena ini strategi yang paling mendasar. Contoh ada